Inilah kota Purwokerto, kota yang sudah menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas selama 84 tahun, atau persisnya sejak kepindahan ibu kota dari kota Banyumas lama ke Purwokerto pada tahun 1937. Kabupaten Banyumas sendiri berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun 2015, hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Februari dan berdiri pada tahun 1571 dengan bupati pertama yaitu Raden Djoko Kaiman. Jadi pada tahun 2021 ini usia Kabupaten Banyumas genap 450 tahun. Dan setelah Kabupaten Banyumas berusia 450 tahun, muncul wacana pemekaran sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009, yaitu agar Kabupaten Banyumas dijadikan Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Tetapi dalam perkembangannya, berdasar kajian akademik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Kabupaten Banyumas dinilai atau dianggap lebih efektif kalau dimekarkan menjadi 3 wilayah administrasi, yaitu Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Banyumas dimekarkan menjadi 3 wilayah, dan rencananya sesuai kajian akademik itu, ibu kota Kabupaten Banyumas kembali ke Kecamatan Banyumas, kemudian ibu kota Kabupaten Banyumas Barat di Kecamatan Wangon, dan pusat pemerintahan atau ibu kota Purwokerto berada di Purwokerto Timur. Saat ini Purwokerto adalah kota kecamatan, dan inilah peta Kabupaten Banyumas yang akan dipecah menjadi 3 wilayah administratif: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto. Kota Purwokerto terdiri dari 8 kecamatan, kemudian Kabupaten Banyumas terdiri dari 9 kecamatan, dan Kabupaten Banyumas Barat terdiri dari 10 kecamatan. Dan menariknya, wacana menjadikan kota Purwokerto, ternyata ada 8 desa di sekitar Purwokerto yang menolak bergabung dengan kota Purwokerto. Dan inilah desa-desa tersebut. Yang pertama yaitu Desa Sidabua, sebuah desa di pinggir selatan Purwokerto, desa yang dinilai maju dan cukup terkenal karena selama puluhan tahun Sidabua dikenal dengan Balai Benih Ikan dalam bidang perikanan, pertanian maupun perdagangan. Desa Sidabua maju dan masyarakatnya dinilai cukup makmur. Sedangkan desa kedua yang menolak untuk bergabung ke Kota Purwokerto yaitu Desa Karanglewas Kidul. Desa yang mayoritas masyarakatnya menjadi petani, peternak, maupun usaha perikanan, makmur dan rapi desanya. Ada di sisi selatan Pasar Karanglewas. Jadi desa kedua setelah Sidabua adalah Desa Karanglewas Kidul, dan inilah suasana kota Karanglewas di sekitaran Pasar Karanglewas, sebuah sentra ekonomi di sisi barat kota Purwokerto. Sedangkan desa ketiga yang menolak bergabung ke kota Purwokerto adalah Desa Pasir Lor di Kecamatan Karanglewas juga. Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas ini terkenal sebagai sentra industri besi, termasuk tetangga desanya yaitu Desa Pasir Wetan. Dua desa ini
sama-sama menolak bergabung ke dalam wilayah Kota Purwokerto kalau dimekarkan nantinya. Dua desa yang dikenal sebagai Jepangnya Kabupaten Banyumas karena banyak industri besi di dua desa ini cukup maju dan terkenal. Apapun yang akan dicari terkait dengan besi atau rancang bangun teknologi tepat guna bisa dicari di desa Pasir Lor maupun di desa Pasir Wetan. Cari besi baru, besi bekas, apapun yang terkait dengan besi ada di desa ini, seperti halnya Kabupaten Tegal di Jawa Tengah. Inilah desa Pasir Lor dan Pasir Wetan di Kecamatan Karanglewas. Sementara desa kelima yang menolak bergabung dengan Kota Purwokerto adalah desa Karangsalam Kidul. Desa Karangsalam Kidul menjadi bagian dari Kecamatan Kedung Banteng. Desa ini mayoritas masyarakatnya petani, walaupun profesi lainnya juga beragam. Desa yang cukup terkenal karena di desa inilah berada sebuah universitas, yaitu Universitas Wijaya Kusuma dan SMA Negeri 3 yang lebih mengutamakan untuk siswa berprestasi dalam bidang olahraga. Inilah Universitas Wijaya Kusuma yang terletak di desa Karangsalam Kidul atau di sebelah selatan dari artis Purwokerto yang cukup terkenal yaitu Mayang Sari. Dan desa keenam yang tidak bersedia bergabung ke Purwokerto adalah Desa Beji. Sebuah desa yang terkenal sebagai sentra perikanan di Kota Purwokerto maupun di Kabupaten Banyumas. Desa yang masih hijau, kemudian beberapa kuliner besar juga ada di desa ini. Ini adalah Sungai Banjaran yang airnya di desa ini masih terlihat sangat jernih. Desa Beji, bagian dari Kecamatan Kedung Banteng, belum bersedia atau masih menolak untuk bergabung menjadi bagian dari Purwokerto. Dan ikon ikan adalah pertanda bahwa desa ini sebagai salah satu sumber perikanan, baik ikan bibit maupun ikan konsumsi yang cukup besar di daerah Purwokerto ini. Dan desa ketujuh adalah Desa Tambak Sogra. Desa Tambak Sogra bagian dari Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Desa yang terletak di sisi timur Universitas Jenderal Sudirman ini juga belum bersedia atau menolak untuk bergabung menjadi bagian dari Kota Purwokerto. Desa yang sebagian besar juga masih bertani, masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Ini menjadi favorit untuk daerah kos-kosan maupun perumahan karena terletak di sisi utara Purwokerto, sebuah wilayah yang airnya relatif dianggap bersih dan udaranya sejuk karena tidak terlalu jauh dari Baturaden. Bersebelahan dengan desa Tambak Sogra adalah Desa Kawung Carang, Kecamatan Sumbang juga. Desa Kawung Carang berdasarkan kesepakatan masyarakat belum bersedia bergabung menjadi bagian dari Kota Purwokerto. Dan dari beberapa pembicaraan serius dengan tokoh-tokoh desa, beberapa desa yang menolak bergabung itu maupun masyarakat umum, mereka menolak dengan alasan bahwa lebih baik menjadi desa
karena dari kepala desa sampai perangkatnya adalah berasal dari masyarakat desa tersebut juga. Jadi prinsipnya adalah desa yang mandiri, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka juga. Mereka berpikir kalau menjadi kelurahan, maka desa akan dikelola secara administratif oleh para pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang notabene belum tentu orang dari desa tersebut, dan masyarakat merasa perhatiannya akan kurang. Dan inilah Kecamatan Banyumas yang akan diproyeksikan sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas. Dan inilah Kecamatan Wangon yang akan menjadi ibu kota dari Kabupaten Banyumas Barat. Itulah sekilas pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah. Terima kasih untuk komen, like, dan subscribe-nya. Matur nuwun.